Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang perkembangan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. KI 3 yang akan kita pelajari yaitu 3.2, mengevaluasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. KI 4, mengapresiasi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Peta konsep yang ketiga yang akan kita bahas adalah perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Di era kepemimpinan Khalifah kedua Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad Al-Mansur tahun 137 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Pada masa kepemimpinannya, beliau mengambil langkah-langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya. Di antaranya adalah memindahkan ibu kota dari Al-Anhar atau Al-Hazimiyah ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuan. Gerakan penerjemahan kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, tidak lepas dari peranan Khalifah Al-Mansur sebagai khalifah pertama yang mempelopori gerakan penerjemahan sejumlah buku-buku kuno warisan peradaban pra-Islam, sehingga muncul para penggiat ilmu pengetahuan dari berbagai kalangan seperti tokoh-tokoh Sunni Syiah yang bermunculan. Dengan demikian, gerakan pembukuan atau tasnif dan kodifikasi atau tadwin, ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra, serta sejarah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada masa sebelumnya, para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun rapi. Khalifah Al-Mansur merupakan khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kuno pra-Islam. Kita lanjut membahas tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah, yaitu faktor politik dan faktor sosiografi. Faktor politik yang pertama yaitu dipindahkannya ibu kota negara dari Al-Anhar atau Al-Hazimiyah ke Baghdad yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mansur. Kedua, banyaknya cendekiawan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dan istana. Kemudian faktor sosiografi yang pertama, karena meningkatnya kemakmuran umat Islam. Kedua, luasnya wilayah kekuasaan Islam yang menyebabkan banyak orang Romawi dan Persia yang masuk Islam dan kemudian menjadi Muslim yang taat. Ketiga, terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Keempat, adanya gerakan penerjemahan buku filsafat dan ilmu dari peradaban Yunani dalam Bait al-Hikmah sehingga menjelma sebagai pusat kegiatan intelektual. Indikator kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu keagamaan di era Daulah Abbasiyah mencatat dimulainya sistematisasi beberapa cabang keilmuan seperti ilmu tafsir, hadis, dan fikih. Khususnya sejak tahun 143 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku dalam bentuk sistematis baik di bidang ilmu tafsir, hadis, maupun fikih. Di antara ulama yang terkenal adalah Ibnu Juraid yang wafat tahun 150 Hijriah yang menulis kumpulan hadis di Mekah. Malik bin Anas wafat tahun 171 Hijriah
yang menulis Al-Muwatta di Madinah, Al-Afza'i di wilayah Syam, Ibnu Abi Urubah dan Hammad bin Salamah di Basrah, Ma'ar di Yaman, Sufyan al-Thawri di Kufah, Muhammad bin Ishaq wafat tahun 151 Hijriah yang menulis buku sejarah Al-Maghazi. Kemudian Al-Lais bin Sa'ad wafat tahun 175 Hijriah serta Abu Hanifah. Ilmu fikih pada zaman ini juga mencatat sejarah penting di mana para tokoh yang disebut sebagai 4 imam mazhab fikih hidup pada masa era tersebut, yaitu Abu Hanifah yang wafat tahun 150 Hijriah, Malik bin Anas wafat tahun 179 Hijriah, Imam Asy-Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah, dan Ahmad bin Hambal wafat tahun 241 Hijriah. Ilmu hadis juga mengalami masa penting, khususnya terkait dengan sejarah penulisan hadis-hadis Nabi yang memunculkan tokoh-tokoh yang telah disebutkan di atas, seperti Ibnu Juraid, Malik bin Anas, juga Al-Rabi bin Sabih yang wafat tahun 160 Hijriah, dan Ibnu Al-Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah. Kemudian muncul tren baru dalam perkembangan penulisan hadis berikutnya, yang bisa dikatakan sebagai generasi terbaik sejarah penulisan hadis, yaitu munculnya kecenderungan penulisan hadis yang didahului oleh tahapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dari yang dhaif, sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Al-Tirmizi, serta An-Nasa'i. Disiplin keilmuan lain juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Ilmu sejarah yang dipelopori oleh Ibnu Ishaq dan kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Hisham. Selanjutnya muncul pula Muhammad bin Umar Al-Waqidi yang menulis buku berjudul At-Thariq Al-Kabir dan Al-Maghazi. Buku yang pertama dinyatakan hilang, meski isinya masih direkam oleh sejarawan At-Tabari. Sejarawan lain yang datang berikutnya adalah seperti Muhammad bin Sa'ad dengan At-Tabaqat Al-Kubronya, serta Ahmad bin Yahya Al-Baladuri yang menulis Futu Al-Buldan. Perkembangan ilmu pengetahuan melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, muncullah para filosof muslim yang di kemudian hari menghiasi hasanah ilmu pengetahuan Islam. Di antara filosof yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah adalah 1. Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Al-Saba Al-Kindi. 2. Abu Nasir Al-Farabi. 3. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau yang terkenal dengan Ibnu Sina. 4. Abu Bakar Muhammad bin Yahya bin As-Sakif At-Tujibi bin Bajah. 5. Abu Bahar Muhammad bin Abdul Malik bin Muhammad bin Tufail Al-Qaisi. Dan yang ke-6, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran antara lain Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham atau Ibnu Hasan, ahli mata dengan karya optik. Kemudian Ibnu Sina atau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina atau terkenal Ibnu Sina dengan bukunya Kanun Fitib.
Ilmu kimia juga termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kaum muslimin, di antara tokoh kimia yaitu Abu Musa bin Hayyan al-Kufi al-Sufi. Perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah yang akan kita bahas di sini, yang pertama adalah di bidang sosial budaya, 2 bidang politik dan militer, dan 3 bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Sekarang kita bahas yang pertama adalah perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah di bidang sosial budaya. Hal ini dikarenakan karena terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat dalam seni arsitektur pembangunan istana dan kota-kota, seperti pada Istana Al-Qasrul Zahabi dan Qasrul Khuldi. Kemudian Al-Qasr Al-Zahabi atau Istana Emas. Nama ini melambangkan keagungan dan kemegahan istana yang dibangun oleh Daulah Abbasiyah, karena sebagian besar sisi istananya dihiasi dan dilapisi emas. Kemudian masyarakat merasakan keamanan dan ketertiban yang terjaga dengan baik. Kehidupan sosial dan masyarakat pada saat itu juga tertata dengan baik. 2. Perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah di bidang politik dan militer. Pemerintah Daulah Abbasiyah membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi. Departemen ini yang mengatur semua yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Pembentukan lembaga ini didasari atas kenyataan politik militer bahwa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah banyak terjadi pemberontakan, bahkan beberapa wilayah berusaha memisahkan diri. Kemudian adanya sistem politik Daulah Abbasiyah yang terbilang unik karena daulah ini melibatkan beberapa bangsa dari pemerintahannya, bahkan dalam periode tertentu. Jabatan Perdana Menteri dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang dikenal Fasir dari Barmak. Perkembangan peradaban Daulah Abbasiyah di bidang pembangunan dan tempat peribadatan. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah yang cukup terkenal adalah Baghdad dan Samarra. Baghdad didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far al-Mansur tahun 754 sampai 775 Masehi, yang terletak di tepi Sungai Tigris. Kemudian Samarra terkenal di sebelah timur kota Tigris, kurang lebih 60 km dari Baghdad. Di antara bentuk bangunan yang dijadikan sebagai pusat-pusat pendidikan antara lain: pertama, madrasah atau nizamiyah. Madrasah didirikan oleh Nizam al-Muluk. Beliau seorang perdana menteri pada tahun 456 sampai 486 Hijriah. Madrasah banyak terdapat di kota-kota antara lain di Baghdad, Isfahan, Nisabur, Basrah, Tabristan, Hara, dan Mosul. Kedua, Kutab. Kutab merupakan lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah. Ketiga, Masjid. Masjid pada umumnya dijadikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi dan tahasus. Keempat, Majelis Munazaroh merupakan tempat pertemuan para pujangga, ahli fikir, dan para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Yang kelima adalah Baitul Hikmah. Tempat ini merupakan perpustakaan pusat yang dibangun oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan dilanjutkan oleh Khalifah al-Ma'mun.
Demikianlah pembahasan pada pertemuan hari ini tentang materi perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.